Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febisya Fitri dengan akhiran NIM 02. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Sebelumnya saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustaz'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yurihul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kandungan Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Nah, pada Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini menceritakan tentang kewajiban menjaga keimanan dan pentingnya berhijrah dari lingkungan yang dapat merusak keimanan kita. Nah, Allah sangat mencela orang yang mampu berhijrah tetapi dia dalam keadaan yang membahayakan keimanannya. Dan Allah memuliakan orang yang tidak mampu berhijrah dan menjanjikan pahala bagi mereka yang berhijrah juga kepadanya. Jadi Allah itu memberikan keringanan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah. Nah, dalam asbabun nuzulnya ayat 97 sampai 100 ini menceritakan tentang sebagian kaum muslim yang berada di Mekah yang tidak mau berhijrah untuk ke Madinah, padahal kondisi mereka sangat mampu untuk berhijrah. Sehingga mereka dianggap seperti menzolimi dirinya sendiri. Nah, ayat 100 turun mengenai Damrah bin Jindab yang meninggal dalam perjalanan hijrahnya. Allah menetapkan pahala hijrahnya karena nilainya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Tarbawinya Ibnu Katsir, orang yang mampu berhijrah tetapi ia tidak dapat melakukan hijrahnya karena suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan kekurangan dirinya, maka ia dianggap untuk menzolimi dirinya sendiri. Namun, jika orang yang benar-benar mendapat uzur, tidak
kuat dan tidak mampu dalam berhijrah karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memudahkan dan memberikan keringanan kepada dirinya. Hijrah itu bukan hanya sekedar usaha yang dilakukan, tetapi hijrah itu juga membawa perlindungan bagi diri sendiri untuk memperkuat keimanan kita, kemudian kelapangan hidup dan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain, orang yang sengaja tidak berhijrah padahal mampu akan mendapat ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak mampu memperoleh keringanan, Allah menjanjikan pahala setiap orang yang berhijrah kepadanya. Nah, apa isi nilai pendidikan di sini yang kita ambil? Bahwasannya tanggung jawab dalam menjaga agama dan keimanan itu suatu hal yang penting, tidak bisa dipisahkan, karena Allah sangat mencintai orang yang berusaha di jalannya. Allah akan menjanjikan pahala kepada orang-orang tersebut. Kemudian, keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Dengan adanya berhijrah, kita melatih diri kita untuk meneguhkan keimanan kita dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang ada, sehingga kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan adanya hijrah juga membuat keberanian menuju perubahan kebaikan. Adanya kesabaran dalam menghadapi ujian, kemudian tawakal dan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dijanjikan Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah, itulah hal yang terbaik untuk diri kita. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.